Konghucu, kamu boleh cari apapun, tapi kamu jangan masuk Islam. Karena Islamofobia, pandangan bahwa Islam itu jelek. Nenek saya tuh ya, waktu zaman dulu ya, ataupun orang-orang Chinese yang saya kenal pada waktu itu, ngelihat orang kerudungan, itu gak suka. Kenapa? Terlalu fanatik. Mereka itu terlalu, ya kalau bahasa zaman sekarang, mabuk agama. Bahasa zaman sekarang itu adalah, ya sobat insaf. Jadi kira-kira gitu. Pokoknya, kita tuh menganggap kalau ada orang yang kayak sholatnya rajin, lalu kemudian puasanya rajin, itu kayak mereka itu sudah kayak dicuci otak. Paham ya? Jadi dicuci otak, dan mereka tuh parah pasti dalam kehidupannya. Dan pasti nanti hati-hati dengan orang-orang kayak gini karena dia bakal ngebom, dia bakal bunuh orang dan segala macam. Ini framingnya sudah ada di kepala kita. Kenapa? Karena ya itu yang kita dapat dari referensi-referensi yang kita saksikan di TV, referensi-referensi yang kita dapat selama pengalaman hidup. Nah, ini Islamofobia yang saya rasakan. Maka wajar saya tuh selalu, walaupun saya punya teman-teman Muslim dan gak banyak, saya tetap lebih nyaman untuk berteman dengan orang-orang Muslim. Dengan orang-orang Chinese. Kenapa? Karena saya punya Islamofobia. Yang lucunya adalah, selama saya itu menjadi seorang Chinese, saya tidak pernah merasa Chinese phobia. Bahkan sampai detik ini saya nggak pernah merasa Chinese phobia. Mau dihina, mau dikata-katain dan segala macam, bodoh amat. Saya nggak pernah merasa Chinese phobia. Dan selama saya dulu beragama Katolik, itu nggak pernah ada cerita orang-orang Katolik phobia. Itu nggak ada. Jadi sesama Katolik terus bilang, hati-hati ya kalau ada orang Katolik yang lain, dari paroki yang lain misalnya, lalu yang ngomong kayak gini-gini, hati-hati, itu adalah orang mabuk agama, itu adalah orang-orang ekstremis, itu adalah orang-orang radikalis. Nggak pernah ada. Dengan kata lain, orang Kristen nggak ada yang Kristen fobia, orang Chinese nggak ada yang Chinese fobia, orang-orang Buddha saya nggak pernah lihat ada yang Buddha fobia tuh. Tapi orang Muslim ada yang Islamofobia, yang mereka menganggap bahwa cuma praktek mereka sendiri yang benar, dan mereka menganggap praktek orang lain salah, diekstrim-ekstrimkan, diradikal-radikalkan. Dan lucunya, mereka mengambil kata-kata bahwa kami melakukan ini karena toleransi. Lucu banget. Mereka bisa pergi ke tempat ibadah orang lain, tapi mereka bahkan tidak bisa untuk menerima saudaranya sendiri untuk bertamu ke rumahnya. Mereka bisa untuk menerima orang lain yang nggak pakai penutup aurat. Mereka bisa duduk satu frame dengan yang pakai rok mini, dengan yang kemudian pakai belahan dadanya kelihatan. Tapi mereka sama sekali nggak bisa nerima, dan bahkan mereka buat tayangan-tayangan yang menunjukkan kebencian terhadap cadar. Mereka nggak suka banget dengan orang yang berpakaian hitam-hitam, berpakaian panjang. Lucu banget ketika mereka itu bisa menerima pernyataan-pernyataan daripada orang-orang beragama lain, yang mereka bilang ini adalah toleransi, ini kebebasan berpendapat. Mereka bisa bahkan untuk mendengarkan orang-orang Yahudi ngomongin mereka dan ngajarin mereka. Tapi mereka bahkan nggak bisa untuk bertepo seliro, bertenggang rasa terhadap perbedaan pendapat yang tertulis dalam kitab fikih. Ini sangat lucu. Mereka merasa bahwasanya ketika ada orang mengangkat bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu langsung diposisikan sebagai musuh negara, musuh merah putih. Di saat yang sama, mereka masih bisa melihat orang mengibarkan bendera Israel yang nyata-nyata mencaplok dan merampok wilayah mereka. Ini toleransi macam apa? Ini tenggang rasa macam apa? Yang kadang-kadang menurut saya, ya ini omong kosong. Itu maksudnya. Artinya, ya ini saya nggak bisa paham. Islamofobia kayak gini. Ngelihat orang yang kerudungan, cadaran, merasa bahwa itu radikal. Ngelihat ada orang bicara tentang khilafah, wah ini pasti adalah ekstremis, pengen menjadikan Indonesia sebagai Suriah. Lihat orang kemudian bicara tentang sesuatu yang nggak sepaham dengan dia kemudian ngamuk-ngamuk, marah-marah. Lihat ada orang memberikan kajian atau bukunya dipakai sebagai pembelajaran, ngamuk. Nah ini orang-orang kayak gini, yang sekali lagi senantiasa bersembunyi di balik toleransi omong kosong. Sebenarnya yang terjadi pada mereka adalah mereka Islamofobia. Bahkan mereka tidak segan-segan, mereka tidak ragu-ragu, mereka tidak tidak
ragu, tidak merasa aneh, tidak merasa salah ketika langsung mengamini kata-kata orang kalau kalau terorisme itu punya agama, maka agamanya adalah Islam. Yang kayak gini-gini yang kemudian kita sampaikan. Islamofobia di kalangan orang Muslim ini jauh lebih berbahaya. Kenapa? Karena seolah-olah mereka punya legitimasi. Kalau ada orang yang bukan Muslim kemudian mengatakan jangan mau dibohongi oleh Al-Quran, itu orang-orang pasti marah, orang Islam pasti marah. Tapi kalau ada kiai yang ngomong kayak gitu, kalau ada orang Muslim yang ngomong kayak gitu, lah ini yang kita sampaikan. Ini susahnya. Dan balik lagi, kenapa sih ini bisa kejadian kayak gini? Ya, walau bisawab, saya nggak ngerti apa yang bisa kita simpulkan. Tapi kok saya merasa gini ya, saya itu setiap hari itu senantiasa mengulik hati, senantiasa berintrospeksi. Jangan-jangan selama ini kita itu berjuang bukan untuk Islam, tapi sebenarnya kita berjuang untuk diri kita sendiri. Sebenarnya kita itu bukan mencintai Islam, tapi jangan-jangan kita tuh mencintai diri kita sendiri. Apa kemudian tanda-tandanya? Saya tuh takut banget ketika kemudian saya merasa bahwa ketika saya disinggung, itu saya merasa lebih marah daripada ketika Islam disinggung. Cuman untuk supaya melegitimasi, seolah-olah nggak gitu, ya saya tinggal bilang aja, saya tuh bukan marah ketika saya disinggung, tapi Islam disinggung. Karena pendapat ini adalah pendapat Islam. Sebenarnya sih pendapat saya, tapi supaya ada pembenaran, saya bilang ini pendapatnya Islam, sehingga saya tersinggung. Yang terjadi kan sekarang kan gitu kan ya. Ada orang-orang kemudian merasa paling toleran, merasa paling NKRI, merasa paling Pancasila, terus memaksakan pendapat dia tentang Islam. Dan orang nggak boleh punya pendapat yang lain. Dan kalau orang punya pendapat yang lain, dia bilang itu bukan Islam yang benar, bukan Islam Nusantara, tapi itu Islam radikal, itu Islam ekstrim, dan Islam segala macamnya. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Ini Islamnya bukan Islam yang benar, dia layak masuk penjara. Dia layak kemudian untuk ditolak, dia layak untuk dipersekusi, dia layak untuk dibully, dia layak untuk kemudian dicaci maki karena dia tidak sama dengan kita. Lalu di mana toleransi yang kemudian disampaikan? Padahal yang lucunya tadi, terhadap agama lain mereka bisa sangat lemah lembut.